Shalom, perkenalkan nama saya Arginesiato. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3, semester 5, Fakultas Keperawatan. Selamat siang Ibu. Perkenalkan saya perawat Arginesiato. Di sini saya akan melakukan penyuluhan edukasi halusinasi pada keluarga. Apakah Ibu bersedia? Kita masuk pada pengertian halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa di mana klien itu mengalami perubahan persepsi, sensori, persepsi, merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perasaan, dan lain-lain. Yang berikut macam-macam halusinasi. Yang pertama, halusinasi pendengaran, di mana klien ini biasanya mendengarkan bunyi-bunyi bising atau berisik yang sebenarnya itu tidak nyata. Dan yang kedua, halusinasi penglihatan adalah biasanya klien ini menimbulkan rasa takut melihat sesuatu yang menimbulkan rasa takut seperti melihat pocong, kuntilanak, atau melihat sesuatu yang bisa menyebabkan takut. Dan yang ketiga, halusinasi penciuman dan pengecapan. Di sini halusinasi pengecapan biasanya pasien itu seperti mengecap sesuatu yang tidak enak, atau halusinasi penciuman biasanya mencium sesuatu bau yang tidak enak, misalnya mencium bau darah. Yang berikut, yang terakhir, halusinasi perabaan. Halusinasi perabaan ini biasanya pasien itu merasa disentuh atau diraba, dan seperti ada ulat yang bergerak di bawah kulit yang sebenarnya itu tidak nyata. Yang berikut kita masuk pada penyebab halusinasi, ada dua. Yang pertama, faktor predisposisi. Faktor predisposisi ini ada 3 bagian. Yang pertama, biologis. Biologis ini biasanya disebabkan karena adanya gangguan sejak lahir. Fisiologis ini dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan. Jadi keluarga dan lingkungan ini sangat mempengaruhi terjadinya halusinasi. Dan yang terakhir, sosial budaya. Biasanya terjadi karena adanya konflik sosial. Yang kedua, faktor klasifikasi ini pemunculan setelah adanya permusuhan, tekanan isolasi, isolasi perasaan, tidak berguna, putus asa, dan tidak berdaya. Kita masuk pada tanda-tanda dan gejala halusinasi itu sendiri, ada 3 bagian. Yang pertama, ada senyum dan bicara sendiri. Yang kedua, menghindari dari orang lain. Yang ketiga, tidak dapat membedakan antara yang nyata dan tidak nyata. Jadi pasien halusinasi itu tidak dapat membedakan antara itu benar melihat pocong atau tidak. Jadi tidak bisa membedakan antara yang nyata dan tidak nyata. Kita masuk yang berikut, akan mengontrol halusinasi, ada 4 bagian. Yang pertama, menghentikan halusinasi. Nah, menghentikan halusinasi, jadi nanti kalau cara menghentikan halusinasi, apabila pasien mengalami halusinasi, misalnya halusinasi pendengaran, tolong bunuh aku atau bunuh dia. Jadi nanti bisa menutup telinga atau menutup mata. Katakan itu tidak benar. Dan yang kedua, bercakap-cakap dengan orang lain. Bercakap-cakap dengan orang lain tadi misalnya nanti klien seperti melihat sesuatu yang tidak nyata, atau di sana ada ular, harimau, langsung dialirkan perhatiannya itu dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Dan yang ketiga, melakukan aktivitas yang terjadwal. Nah, melakukan aktivitas yang terjadwal, jadi di sini nanti peran keluarga sangat penting untuk memberikan aktivitas terjadwal. Tadi nanti dibuatkan jadwal dari pasien baru bangun sampai pasien mau tidur malam. Dan yang keempat, teratur minum obat. Nah, teratur minum obat di sini keluarga sangat berperan penting dalam menguasai pasien itu minum obat. Dan yang berikut, cara merawat pasien halusinasi, ada 5 bagian. Yang pertama, jangan pernah membiarkan pasien itu sendiri. Dan yang kedua, anjurkan pasien untuk terlibat dalam kegiatan rumah. Dan yang ketiga, bantu pasien untuk berlatih menghentikan halusinasi. Dan yang keempat, membantu dan memenuhi obat untuk pasien. Dan yang kelima, jika pasien terlihat bicara sendiri atau tertawa sendiri, maka segera sapa atau ajak bicara. Nah, itulah penyuluhan mengenai halusinasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saat menjelaskan.
Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.